Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 4, subtema 2 di tema 1. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini adalah yang pertama, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menentukan ide pokok dalam teks lisan. Dan yang terakhir adalah sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama adalah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Materi ini bersumberkan pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada keragaman flora ya. Flora itu berarti tumbuhan dan fauna itu berarti adalah hewan. Di sini ada 3 pulau, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, kalau kita perhatikan dari setiap pulau ini, pulau besar yang ada di Indonesia memiliki keragaman dari kenampakan alamnya. Di sini kalau kita ke Sumatera, terdapat Gunung Leuser dan Kerinci. Kemudian sungainya ada Sungai Musi dan Asahan. Beda dengan di Pulau Jawa. Pulau Jawa terdapat Gunung Semeru, kemudian juga ada Merapi. Sungainya Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Beda halnya dengan Kalimantan. Ada sungainya namanya Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Gunungnya tidak ada di sini ya. Kemudian lanjut ke Sumatera. Kita ulangi kembali bahwa Sumatera ini memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Nah, di Pulau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Kalau di Kalimantan sebagian besar, nah kenampakan alamnya, sebagian besar wilayahnya ditutupi hutan hujan. Jadi merupakan paru-paru dunia nih dari negara kita. Kemudian dari flora dan fauna. Dari fauna yang ada di 3 pulau ini. Floranya ada bunga jumpo, bunga jempa, kenanga. Nah, sedangkan faunanya ada gajah, orangutan, dan harimau yang masih ada, yang sampai saat ini kita bisa lihat ya, harimau Sumatera. Sedangkan di Pulau Jawa, floranya itu ada salak condet, ada gandaria, dan faunanya ada banteng, ayam bekisar. Sedangkan di Kalimantan, kalau kita lihat, floranya ada anggrek hitam, faunanya ada orangutan, pesut, owa, dan bekantan. Bekantan ini sejenis orangutan ya. Jadi inilah 3 ya, flora dan fauna serta kenampakan alam yang ada di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Selain ketiga pulau yang tadi kita sudah lihat, di sini pun kita akan melihat ya pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Sulawesi, ada Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, dan ada Kepulauan Maluku dan Papua. Kalau kita perhatikan kenampakan alamnya, yang pertama dari Sulawesi terdapat Gunung Lompobakan, Malino, kemudian sungainya ada Cenrana dan Malili, serta Poso. Kalau di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, kenampakan alamnya terdapat Gunung Rinjani, Tambora, Batur, Selat. Selatnya ada Alas, Sumba, dan Bali. Ada gunung dan selat. Kemudian kalau di Kepulauan Maluku dan Papua ada Gunung Gampunoro, ada Ibu Puncak Jaya. Nah, ini gunungnya ya. Kemudian kalau dari hutan, nah, hutannya di Sulawesi memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Sedangkan di Nusa Tenggara dan Bali didominasi oleh padang rumput yang kering.
Lalu di Papua dan Kepulauan Maluku ditutupi hutan hujan dan hutan bakau. Sedangkan flora dan faunanya, kalau kita kembali ke Sulawesi, floranya ada eboni dan damar, faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ada floranya ajang kelicung, cendana, dan faunanya ada komodo dan jalak Bali. Serta yang terakhir Kepulauan Maluku dan Papua terdapat tumbuhannya bunga anggrek larat, buah merah, dan faunanya ada cendawasih, nuri, raja Ambon. Nah, ini telah ya kenampakan alam, flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang dari kepulauan besar yang ada di Indonesia, dari Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, dan Kepulauan Maluku dan Papua. Dari sini mudah-mudahan kita sudah bisa membedakan, sudah bisa menyebutkan dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan ide pokok dalam teks lisan. Materi ini adalah materi yang bermuatan pada bahasa Indonesia dengan KD 3.1 dan 4.1. Nah, di sini kita lihat ya, ayo ingat kembali langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Karena materi ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya di video yang lalu. Yang pertama adalah kalau kamu pengen menemukan atau menentukan ide teks dalam teks lisan, dengarkan teks secara sungguh-sungguh. Jadi dengan cara sungguh-sungguh maka kamu akan menemukan ide pokok yang kamu cari. Setelah mendengarkan, maka catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks atau bacaan. Jadi langkah pertama didengarkan secara sungguh-sungguh. Langkah kedua adalah dengan cara mencatat permasalahan yang ada. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Jadi kamu harus menemukan atau menentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. 3 hal tersebut ya adalah cara untuk menentukan ide pokok yang akan kamu cari. Lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu materi yang terakhir pada video ini adalah sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi ini bersumberkan pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Sila pertama. Nah, kalau kita lihat ya, sila pertama itu nilai luhur yang ada pada Pancasilanya adalah hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, nilai luhurnya adalah hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai luhur Pancasilanya adalah nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Kemudian sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, nilai luhur Pancasilanya bahwa setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Ini adalah nilai-nilai luhur yang terkandung pada sila-sila Pancasila yang kita miliki. Adapun ya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang pertama, sila pertama nih, penerapan dalam kehidupan sehari-harinya contohnya adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, tolong menolong antar umat beragama. Yang ketiga, tidak mencela dan menistakan agama. Jadi ini contoh penerapan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari sila yang pertama. Sila yang kedua, kalau kita lihat contoh penerapannya adalah yang pertama, membantu teman yang mengalami kesusahan. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi pada dasarnya hak asasi itu setiap manusia memiliki hak yang sama yang tidak dapat dibeda-bedakan.
Yang ketiga adalah menjenguk teman yang sakit. Ini adalah contoh penerapan dari sila kedua yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, sila ketiga penerapan sikap yang bisa kita lakukan adalah bangga dan cinta terhadap tanah air. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang terakhir, yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai. Kemudian lanjut ke sila keempat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jadi kalau ada pemilu yang setiap 5 tahun sekali, maka kita harus menggunakan hak pilih kita sebagai bukti bahwa kita adalah warga negara yang baik dan taat terhadap aturan negara. Kemudian yang kedua adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Ini jika musyawarah ya, atau ketika melakukan diskusi. Jadi kita harus menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Kemudian yang ketiga ya, contoh dari sila keempat, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kalau kita melakukan musyawarah baik di keluarga, masyarakat maupun di tempat kerja, biasakan dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari sila Pancasila, contohnya adalah menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kemudian yang kedua, penerapan yang bisa dilakukan adalah tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Ini adalah contoh-contoh yang dapat saya berikan dalam penerapan Pancasila di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, jawablah soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan ini kamu jawab dan dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Silakan kamu jawab dengan jawaban yang benar dan tepat. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.